Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Rosa dari SL Sekolah SMA Negeri 7 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya di sini sebagai tim oposisi menolak mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebagai orang tua, memang menjadi sekolah pertama bagi seorang anak. Akan tetapi, mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak sangat-sangat tidak dapat diterima. Nggak punya anak tidak dapat menjadi tolak ukur pantas atau tidaknya. Terdapat alasan mengapa saya sangat tidak setuju pada mosi pada hari ini. Yang pertama, membicarakan tentang masa lalu dalam mengalami abuse, yang merupakan tindakan yang menyebabkan kesakitan secara fisik, luka penderitaan secara mental dan emosional yang terjadi pada masa lalu. Tidak semua orang akan melampiaskan emosi yang terpendam dari masa lalu, karena pada dasarnya pola pikir akan mengubah segalanya. Kita tidak dapat menutup kemungkinan bahwa adanya pemikiran ketika saya mengalami masa lalu yang buruk, maka saya pastikan hal ini tidak akan dirasakan oleh anak saya di masa yang depan. Yang kedua, sebanyak apapun teori parenting, jika diterapkan sebaik apapun, hal ini akan bertolak belakang dan dipukul mundur pada lingkungan pertemanan, keluarga besar, terutama pada lingkungan dunia kerja. Hal ini membuktikan bahwa uji tes kelayakan memiliki anak sangat-sangat tidak pantas. Seorang ibu harus jadi tempat yang nyaman untuk anak. Kalau ibu marah-marah terus, gimana anak bisa nyaman? Karena itulah peran seorang ayah. Juga harus mau menjadi tempat pembuangan sampah emosi ibu, agar ibu tidak stres dan membuang sampah emosinya pada anak. Dan juga lebih ke arah keadaan finansial, karena dalam mengasuh anak diperlukan dana yang cukup. Kehidupan kewarasan seorang istri, karena tidak dapat dibungkiri, setelah menikah banyak memberikan beban pengasuhan dan didikan anak sepenuhnya kepada istri. Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi pada hari ini, karena pada dasarnya finansial yang harus diperhatikan bukan tentang teori kelayakan memiliki anak. Sebagai contoh kasus, ada bayi 14 bulan yang diberikan kopi kemasan oleh ibunya, dan alasan tersebut dikarenakan tidak sanggup untuk membeli susu. Ini menjadi cerminan gimana pemantapan finansial lebih diperlukan. Kemiskinan struktural akan berdampak pada kurangnya gizi anak, hingga sulit untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kondisi ini, bakal kesulitan bagi mereka yang bekerja sama secara maksimal juga, karena nggak sanggup untuk berkompetisi anak yang gizinya terpenuhi, karena jadinya terjebak lagi dalam lingkaran kemiskinan. Isu inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ketika seorang anak melakukan kesalahan dan mempertanyakan didikan orang tua, terutama pada seorang ibu, hal ini menjadi tekanan emosional pada seorang ibu memilih mendidik anak dengan parenting atau mengikuti lingkungan sosial. Inilah menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat judgmental, yang mendapatkan kepuasan dan menjatuhkan orang lain, membanggakan keunggulan anak-anaknya. Hal ini yang harus diperhatikan bahwa bukan hanya sekedar orang tua dalam kelayakan memiliki anak, tetapi finansial dan lingkungan sekitar. Ada masa bahwa orang tua juga butuh ketegasan dalam mendisiplinkan anak-anaknya. Dan dari kesimpulan ini juga dapat disimpulkan bahwa mosi pada hari ini adalah kebijakan tes untuk kelayakan memiliki anak sangat tidak dapat diterima, karena pada dasarnya yang dibutuhkan adalah kesadaran dan finansial dan pola pikir yang dapat menentukan masa depan seorang anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.